tambahan amunisi diumumkan oleh Pak Ketua Umum, ya, Pak Erick Thohir, bahwa segera datang. Sekarang sedang berproses, teman-teman. Namanya sudah oke, sudah disetujui oleh Presiden, sudah kasih lampu hijau Pak Prabowo, sehingga dalam waktu dekat mungkin akan diurus karena di DPR. Ya, semoga mereka sama-sama diupayakan untuk ambil sumpah dalam waktu yang dekat. Mungkin bisa saja langsung main di FIFA Matchday, tapi yang penting sudah diurus serius sekali, sudah mengurus, sudah bicara semua. Dia akan menaturalisasi pemain baru, bakal banyak pemain naturalisasi yang akan muncul ya di timnas Indonesia. Tapi kita tetap percaya aja apa yang sudah ditetapkan oleh PSSI pasti adalah yang terbaik dan pasti ada hikmahnya, kan gitu. Timnas Indonesia terlihat baik dan terlihat bagus, ya terlihat fine aja lah, sudah mumpuni lah singkat cerita kalau kita bilang nih kan. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa PSSI akan menaturalisasi pemain baru jelang PSSI sambut kedatangan Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos, babak baru sepak bola Indonesia. Suasana sepak bola Indonesia kembali memanas setelah PSSI secara resmi menyambut kedatangan 3 bintang kelas dunia, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Kedatangan mereka bukan hanya sekadar kabar biasa, melainkan tonggak baru dalam sejarah perjalanan sepak bola nasional. Dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menandai keseriusan federasi dalam membangun timnas Indonesia yang semakin kompetitif di level Asia hingga dunia. Sambutan hangat di tanah air. Setibanya di Jakarta, ketiga pemain tersebut langsung menjadi pusat perhatian publik. Ribuan supporter menanti di bandara dengan membawa bendera merah putih, spanduk, hingga yel-yel penyemangat. Kehadiran mereka seolah menegaskan bahwa naturalisasi pemain kelas dunia kini benar-benar menjadi kenyataan. Erick Thohir sendiri hadir menyambut langsung. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar untuk menjadikan timnas Indonesia bukan sekadar penggembira, melainkan pesaing serius di ajang internasional. Kita menyambut mereka bukan hanya sebagai pemain bintang, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran Haaland, Reijenders, dan Anthony, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit, ujar Erick Thohir. Tijani Reijenders, gelandang elegan penyeimbang. Reijenders yang kini bermain di Manchester City dikenal sebagai gelandang dengan visi permainan tajam dan distribusi bola yang rapi. Ia disebut-sebut bakal menjadi otak permainan di lini tengah timnas Indonesia. Dengan pengalaman di Premier League, kehadirannya akan membantu Indonesia memiliki gaya bermain yang lebih modern dan terorganisir. Banyak yang memprediksi Reijenders akan menjadi sosok penting dalam menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Ia juga akan menjadi mentor bagi gelandang muda Indonesia, memberikan pengalaman Eropa yang sangat berharga. Erling Haaland, bomber mematikan di lini depan. Nama Erling Haaland tentu tidak asing bagi para pecinta sepak bola dunia. Striker Manchester City ini dikenal sebagai mesin gol dengan insting tajam di kotak penalti. Kehadirannya jelas menambah kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Dengan fisik kuat, kecepatan, dan finishing yang mematikan, Haaland diyakini mampu menjadi penentu kemenangan dalam laga-laga besar. Tidak sedikit pengamat yang menyebutkan, Indonesia kini punya peluang besar untuk berbicara lebih banyak di level Asia bahkan dunia berkat kehadiran penyerang Norwegia yang kini resmi berstatus WNI itu. Anthony Santos, winger kreatif dan lincah. Sementara itu, Anthony Santos, pemain asal Brasil yang kini memperkuat Real Betis, datang dengan membawa gaya permainan khas Amerika Latin. Kelincahan, kreativitas, serta kemampuan driblingnya akan memberikan warna baru di lini serang timnas Indonesia. Anthony diharapkan mampu memecah kebuntuan dengan skill individunya, serta menjadi pelayan sempurna bagi Haaland di lini depan. Kombinasi mereka berdua digadang-gadang akan menjadi duet paling menakutkan di kawasan Asia. Antusiasme supporter dan dampak positif. Tak hanya soal teknis permainan, kedatangan 3 pemain bintang ini juga memberikan dampak besar terhadap antusiasme publik. Penjualan merchandise, tiket pertandingan, hingga jumlah penggemar sepak bola nasional diprediksi melonjak drastis.
Di media sosial, tagar seperti tagar Welcome Halen, tagar Legenders for Indonesia, dan tagar Anthony Bela Garuda langsung menjadi trending topik. Supporter meyakini, kehadiran mereka akan membuat timnas Indonesia semakin disegani lawan-lawannya. Target PSSI, Piala Dunia dan dominasi Asia. Dengan kekuatan baru ini, PSSI memiliki target ambisius. Salah satunya, adalah memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia dan menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara maupun Asia. Erick Thohir menegaskan bahwa langkah besar ini bukan sekadar euforia sesaat. PSSI berkomitmen membangun pondasi kuat mulai dari pembinaan usia muda hingga menghadirkan pemain kelas dunia yang bisa menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Kedatangan Tijani Legenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos adalah momen bersejarah yang akan selalu dikenang dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Mereka datang dengan harapan, tanggung jawab, dan mimpi besar untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada langkah pertama mereka bersama timnas Indonesia. Apakah kombinasi ketiganya akan benar-benar mengubah wajah sepak bola nasional? Satu hal yang pasti, era baru sepak bola Indonesia telah dimulai.